Hai, selamat datang kembali di channel Wahigo, dan kali ini saya mau ngomongin soal update MIUI 12 yang baru aja saya dapetin di Redmi Note 8 Pro saya sekitar 2 minggu yang lalu. Sebenarnya emang agak telat ya, yang lain udah pada dapet duluan, saya baru dapet 2 minggu lalu, dan memang itu pun sempat kepikiran apakah tadinya dapat update atau enggak. Karena memang penyebabnya kemungkinan gara-gara ROM yang saya pakai di Redmi Note 8 Pro saya ini adalah ROM MIUI Eropa, jadi bukan MIUI Global Indonesia ataupun China ya. Karena setahu saya setiap ROM itu pasti dapatnya itu beda-beda ya. Misalnya kalau kalian pakai ROM China, kalian bisa dapat duluan juga, dan kalau pakai ROM India, terus pakai ROM Eropa, terus pakai Global Indonesia atau pakai ROM Rusia, itu biasanya tuh setiap timeline-nya tuh beda-beda. Jadi ada yang duluan, ada yang belakangan juga. Nah, kebetulan pada update MIUI 12 kali ini, Redmi Note 8 Pro yang versi MIUI Eropa ini sedikit terlambat gitu, atau sedikit delay. Walaupun memang nggak bisa dipukul rata juga bahwa memang Redmi Note 8 ini bakal terus-terusan delay kalau kalian pakai MIUI yang Eropa. Karena beberapa waktu lalu saya juga sempat dapat duluan ketika ada update dari MIUI 11 yang versi Android 10, itu yang lain belum pada dapat, tapi saya sendiri udah dapat duluan karena pakai MIUI Eropa tadi. Dan untuk pembahasan di video kali ini, saya akan bahas beberapa fitur yang udah saya rangkum dari MIUI 12 ini. Jadi ada 10 fitur yang bakal kita bahas di sini, dan nanti bakal saya ceritain juga mengenai user experience-nya juga, dan silakan kalian nonton sampai habis, siapa tahu aja ada beberapa fitur yang belum kalian tahu dan belum kalian coba di MIUI 12. Oke, poin pertama yang bakal kita bahas adalah lock screen-nya. Sekilas kalau kalian lihat di lock screen-nya ini memang terlihat nggak ada perubahan ya, masih sama aja seperti MIUI 11. Cuman pas kalian perhatikan lagi, pas kalian nyalain layar di lock screen ini dan matiin layar lock screen-nya, itu berasa ada animasi fade in dan fade out gitu nggak sih? Jadi kayak gelapnya tuh pelan-pelan dan nyalanya tuh kayak pelan-pelan gitu. Nggak seperti MIUI 11 yang sontak aja gitu langsung nyala dan mati. Terus animasi icon di MIUI 12 ini juga berbeda dari MIUI 11. Animasinya ini kayak lebih asik aja dan berasa lebih smooth aja nih HP. Di tampilan recent app-nya juga sama nih, tampilan animasinya ini juga asik banget. Udah gitu ada beberapa tambahan fitur baru yang bisa kalian lihat di sini, yaitu adalah floating windows, di mana kalian bisa menampilkan jendela aplikasi secara mengambang di layar HP kalian, jadi pop-up seperti ini. Dan sebenarnya fitur floating windows ini tuh udah ada dari zaman MIUI 11 ya. Cuma kali ini kayaknya lebih disempurnakan lagi aja biar user experience-nya ini lebih mantap lagi. Dan lebih banyak aplikasi juga yang support fitur floating windows kali ini. Anyway, yang ada di recent app ini tuh cuman shortcut-nya aja ya. Jadi kalian sendiri yang atur aplikasi apa aja yang mau ditaruh di sini biar gampang masuk ke mode floating windows-nya. Dan emang banyak banget ya cara untuk masuk ke floating windows-nya ini. Selain pakai cara tadi, bisa juga dengan nge-tap dan tahan beberapa detik di icon aplikasi di recent app. Terus nanti bakal muncul tuh mode floating windows-nya. Dan buat yang belum paham, tutorial lengkap cara pakainya bisa langsung kalian lihat di setelan spesial fitur, lalu tap multi windows. Oh ya, untuk cara remove icon di MIUI 12 ini juga sekarang lebih gampang, jadi nggak perlu di-tap dulu terus tarik ke atas layar, jadi kalian cukup di-tap aja beberapa detik, nanti langsung bakal muncul tuh remove iconnya di sebelah sini. Dan habis itu kalian juga bisa langsung lihat di sebelah kirinya ini ada app info yang bisa kalian langsung akses, jadi kalian nggak perlu masuk ke recent app dulu atau masuk ke settingan aplikasi. Selanjutnya di MIUI 12 ini juga ada beberapa tambahan wallpaper baru di aplikasi temanya yang bagus-bagus tentunya. Dan tampilan wallpapernya juga lebih dinamis nih, bisa ngikutin mode dark mode gitu. Jadi kalau dark mode kalian aktif, tampilan wallpapernya ini juga bakal ikutan gelap nih. Dan buat kalian yang nggak mau pakai mode wallpaper gelap kayak gini, bisa dimatiin fiturnya lewat setelan dari mode dark mode-nya langsung. Matiin aja adjust wallpaper to dark mode-nya. Cuman nggak tahu kenapa nih, di Redmi Note 8 Pro ini saya nggak dapetin super live wallpaper yang udah saya tunggu-tunggu dari sebelum saya dapetin update MIUI 12. Padahal menurut saya itu fiturnya tuh lumayan bagus ya, dan wallpapernya itu lumayan keren sih menurut saya. Tapi walaupun saya nggak dapet super live wallpaper, itu saya nggak terlalu khawatir sih, karena memang udah ada caranya gimana kita bisa pakai fitur super live wallpaper walaupun kita nggak pakai HP Xiaomi sekalipun. Dan kebetulan saya juga udah pernah bikin video tutorialnya, jadi buat kalian yang belum tahu silahkan langsung cek aja linknya di deskripsi video. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya dari MIUI 12 yang ada di Redmi Note 8 Pro ini, yaitu New Full Screen Gesture. Jadi buat kalian yang pakai mode Full Screen Display, nantinya di bagian bawah layar ini bakal muncul garis putih yang fungsinya adalah geser dari kiri ke kanan buat masuk atau kembali ke aplikasi yang baru aja kalian buka, atau kalian juga bisa geser dari kanan ke kiri buat aktifin Assistant.
Anyway, buat kalian yang nggak suka sama garis di bagian bawah ini, bisa langsung dihilangin kok dari settingan. Tinggal tap aja hide full screen indicator, dan fungsi dari gesturnya masih tetap bisa dipakai. Cuman caranya ini jadi agak sedikit berbeda ya. Jadi kalian bisa masuk ke recent aplikasi atau kembali ke aplikasi sebelumnya dengan cara swipe dari bawah layar ke arah kanan atas kayak gini. Dan untuk masuk ke Google Assistant, kalian bisa lakukan swipe layar dari sebelah kanan bawah ke arah tengah layar. Dan saya suka banget sih sama fitur-fitur kayak gini, jadi berasa lebih gampang aja kalau pas lagi multitasking. Kalau fitur yang satu ini saya yakin kalian semua pasti udah pada tahu lah, soalnya sebelum MIUI 12-nya ini rilis global, saya juga udah pernah bikin video gimana cara pakai style control center kayak gini di video sebelumnya. Dan tentunya itu juga bisa diaplikasikan di semua HP Android. Anyway, fitur control center ini nggak hidup secara default ya, artinya fitur new control centernya ini mesti dihidupin dulu lewat settingan. Di pencarian settingan ini tinggal ditulis aja new control center. Terus tinggal hidupin aja new control centernya. Setelah itu kalian bisa langsung slide dari kanan atas buat masuk ke control center, dan slide dari kiri atas buat ngeliat daftar notifikasi. Tapi buat kalian yang nggak suka tampilan control center kayak gini, kalian bisa langsung matiin aja control centernya ini lewat settingannya langsung. Jadi di sini kalian masih tetap bisa pakai style yang lama, dan ini soal masalah kenyamanan aja sih sebenarnya. Oh iya, di MIUI 12 ini tampilan aplikasi kamera juga berubah nih. Udah lebih fresh dari versi sebelumnya. Beberapa fiturnya juga ada yang sengaja dipindahin penempatannya. Mungkin biar lebih rapih dan lebih gampang aja penggunaannya. Yang jelas kalau masalah hasil fotonya sih saya rasa nggak terlalu banyak perbedaan dan nggak terlalu banyak berubah ya. Intinya untuk hasil fotonya sih masih oke-oke aja lah. Selanjutnya, aplikasi video player bawaan sekarang udah jauh lebih nyaman dari versi sebelumnya loh. Karena memang adanya fitur toolbox yang disediakan buat kalian. Dan fitur toolboxnya ini juga bisa kalian gunakan dan tampilkan pada saat kalian nonton video. Dan di toolboxnya ini ada beberapa fitur yang bisa kalian pakai, diantaranya adalah rekam layar, screenshot, cache, terus dengerin suara dari video sambil layar HP-nya mati juga bisa nih. Dan di sini kalian juga bisa buka floating windows untuk semua aplikasi yang terinstall di HP kalian. Asik kan? Yang terakhir ada satu fitur yang saya suka banget dari update kali ini, yaitu adanya tambahan filter sky di aplikasi galeri yang fungsinya keren banget menurut saya. Jadi di sini dia bisa ngerubah gambar langit dari foto kita ke gambar langit ataupun footage langit yang tersedia langsung dari aplikasi galerinya. Tinggal di tap aja gambar langit mana yang mau kalian pilih, yang penting foto kalian itu emang bener-bener ada langitnya ya. Dan jangan sampai foto langitnya itu over exposure, jadi kalau misalnya kalian langitnya ini terlalu terang, dia nggak bakal kebaca sebagai langit di aplikasi galeri ini. Dan anyway, gambar galerinya ini juga keren-keren banget, saya suka banget. Dan di sini juga ada gambar langit yang bergerak yang bisa kalian tempel juga di foto kalian, yang bakal bikin foto kalian sama pasangan kalian nih jadi lebih romantis gimana gitu ya kan. Itu juga kalau kalian punya pasangan ya. Well, sekian dulu video pembahasan soal MIUI 12 kali ini. Buat kalian yang mau nambahin kira-kira fitur-fitur apa aja yang belum saya sebutkan tadi di video, silahkan komen di bawah ya. Dan buat kalian yang nanya kenapa fiturnya yang tadi saya sebutkan nggak ada di HP kalian, itu mungkin karena setiap HP itu punya jatah fitur yang berbeda-beda juga karena tergantung spesifikasi dari HP-nya juga. Dan sekian dulu video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video sampai habis. Silahkan klik tombol like kalau kalian suka dengan videonya. Dislike aja kalau nggak suka. Silahkan klik tombol share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.